lagi pengen dengerin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab iman kepada kitab-kitab Allah. Saya ulangi sebentar. Ini tentang rukun iman yang ada 6, ya iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, takdir baik dan buruk. Ini gambarannya. Kemudian dalil dalam Al-Quran, dalil iman pada kitab Allah dalam Al-Quran kan sudah pada hafal semua kemarin, sudah dibaca ya. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Baik, kemarin kita juga sudah sampaikan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul ya. Rasul adalah utusan Allah yang mendapat wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri. Saya juga udah cerita bagaimana kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, ketika pengen menuntut ilmu. Ya memang kalau Nabi untuk dirinya sendiri wahyunya. Ya, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan. Rasul membawa syariat. Ya. Maka secara bahasa aja kalau Nabi itu anba'a yunbi'u. Ya, jadi artinya naba'ahum itu apa ya? Memberi kabar. Ngasih kabar ya. Memberi kabar Nabi, ya, kabar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul itu rusul jamaknya. Arsala yursilu risalatan. Rasul itu utusan. Ini seseorang mengutus orang lain. Itu orang lain yang diutus itu adalah utusan dari orang tersebut. Makanya Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid, ajaran keesaan, ajaran menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka agama-agama sebelum agama Islam, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, mereka itu agamanya adalah agama tauhid. Dan agama tauhid itu bagian dari akidah Islam. Kalau ditanya apa agama para rasul sebelumnya, ya Islam. Cuman Islamnya baru bagian tauhidnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Adam juga sama. Adam, Nuh, Hud, Idris, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail dan seterusnya itu kalau ditanya ya esahkan Allah. Tidak mensekutukan Allah. Berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bersyukur kepada Allah, yaitu keyakinan, keimanan. Namun tataran praktek ibadahnya itu belum sempurna sehingga Islam datang untuk menyempurnakan. Kayak tata cara sholat ya. Nabi Musa sholatnya dengan sujud. Nabi Sulaiman dengan berdiri. Ya. Nabi Ibrahim tata sholatnya itu dengan berkurban atau bertawaf di Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim kan membangun Ka'bah dengan Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Ka'bah.
Jadi Ka'bah itu bangunan masjid pertama yang Allah bangun di atas muka bumi ini dengan perantaraan Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam surat Al-Baqarah itu wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kan gitu. Dan ketika Nabi Ibrahim itu mendirikan tiang-tiang pondasi dari Baitullah, kemudian dia berdoa, ya Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal perbuatan kami. Jadi syariatnya masih terpisah-pisah. Baru pada zaman Nabi Muhammad itu disempurnakan. Sholatnya ada ruku, ada sujud, ada salam. Kemudian naik haji merupakan rukun Islam. Ya. Kemudian berdiri itu bagian dari rukun sholat. Sujud juga bagian dari rukun sholat. Jadi kayak semua dari ajaran Nabi, dari hukum-hukum itu disempurnakan dalam agama Islam, terangkum dari semua ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad. Rasul membawa syariat baru, ini yang kedua, sedang Nabi tidak. Rasul adalah orang yang mendapat kitab suci, sedangkan Nabi tidak mendapatkan kitab suci. Baik, selanjutnya. Dalil dalam hadis, ini hadis riwayat Muslim ya, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir baik dan buruk. Di sini disebutkan wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan pada para rasul. Ini Al-Quran pada Muhammad, Injil Nabi Isa, Taurat Musa, Zabur Daud, Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran yang belum terjilid ya. Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Berikutnya Al-Quran dan hadis itu ada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih, rawahu Hakim. Kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka atau warisan, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran sifatnya masih umum, dan sunnah itu yang menjelaskan apa yang tadi masih bersifat umum dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan sholat, cuman tata cara sholat itu baru ditemukan dalam hadis. Al-Quran memerintahkan untuk berzakat, tata cara berzakat, bagian-bagiannya ada dalam hadis. Ya. Contoh misalnya, zakat pertanian, masih ingat nggak zakat pertanian itu kalau punya pertanian berapa persen zakatnya dari hasilnya? 5 atau Aurel, masih ingat? Atau 10. 5% atau 10%. 5% dan 10%. 5% kalau apa? 5% kalau diairi sama air hujan. Kembali. 5% kalau sama air kita, 10% kalau sama air hujan. Ya, 5% kalau menggunakan air irigasi berbayar ya. Kalau di daerah-daerah itu, kalau di kota mah nggak ada ya. Kalau daerah-daerah itu ada irigasi. Irigasi itu air yang dari bendungan. Kayak apa bendungan terdekat di sini? Jatiluhur ya. Nah, bendungan itu dibendung terus dialirkan ke daerah-daerah. Nah, air-air itu digunakan untuk mengairi sawah-sawah melalui saluran-saluran. Nah, itu bayar. Bayarnya kemana? Ke pemerintah, ke dinas pengairan kan. Nah, 5% karena lebih kecil karena ada biaya petani yang dikeluarkan. Itu kan ada dalam hadis. Ya, itu kan ada dalam hadis. Kalau diairi hanya dengan air hujan, dia nggak bayar air irigasi, maka 10% dari panen. Ya.
wa atu haqqahu yauma hasadih. Jadi berikan hak zakat itu ketika panen. Ketika panen dipotong biaya-biaya operasional, baru sisanya itu dizakatkan. Itu kan umum dijelaskan dalam hadis yang sifatnya khusus. Keistimewaan Al-Quran ini saya ulang kembali sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab terdahulu disempurnakan dalam Al-Quran, ajarannya dan muatan-muatan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu direvisi. Yang sesuai dengan Al-Quran kita imani, ya. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran kita tidak imani, ya. Pokoknya iman kita kepada Al-Quran sebagai kitab pedoman bagi umat muslim. Ya, selain Al-Quran itu benar, cuman pada zamannya, pada dulu zaman para nabi. Setelah mengalami perubahan, ya tentu kitab-kitab itu tidak dijamin sempurna. Ya, hanya Al-Quran yang dijamin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Coba menurut kalian apa sih atau bagaimana sih cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran? Sebabnya apa saja kira-kira? Dengan adanya apa? Jadi Al-Quran itu terpelihara. Ayo. Ada yang tahu? Jadi Al-Quran itu Allah jaga, Allah pelihara. Ya, Allah jaga, Allah pelihara agar terjamin kemurniannya. Bagaimana cara Allah menjaganya itu? Coba ada yang bisa ngasih pendapat? Nggak apa-apa pendapat, namanya juga pendapat, ya kan? Salah benar itu urusan belakangan. Silakan yang punya pendapat. Caranya bagaimana agar Al-Quran ini tetap terjaga? Allah punya cara tuh. Kira-kira kita bisa memikirkan nggak caranya apa atau ada apa gitu? Silakan yang punya pendapat. Hasna mungkin. Aurel apa Rel? Sebelum baca Al-Quran harus wudhu. Sebelum baca Al-Quran harus wudhu, itu adab ya. Adab. Maksudnya yang saya maksud menjaga itu, terpelihara itu, ajarannya nggak ada penyimpangan. Terus bacaannya juga nggak ada perbedaan. Itu gimana caranya Allah jaga? Menghafal Quran. Siapa yang ngomong? Menghafal Quran. Ihan. Ayo apa? Sama hafiz Quran. Iya betul. Banyaknya orang yang hafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Itu cara Allah menjaga. Sebenarnya ya tinggal Allah kun fayakun juga kelar. Ya, kelar. Cuman Allah ingin tahu dan ingin agar manusia itu berpikir. Sehingga banyak orang yang berjuang untuk menghafal Al-Quran. Dan itu, maka orang yang hafal Al-Quran itu disebut dalam hadis, Inna lillahi ahluna fil ardi. Ya, ahluna fil ardi. Allah punya keluarga. Siapa mereka? Para sahabat nanya. Hum ahlullah wa khosatuhum. Mereka tuh para penghafal Al-Quran. Itu disebut sebagai keluarganya Allah. Bayangin, keluarganya Allah loh. Di atas muka bumi. Kalau udah jadi keluarganya Allah, yang namanya keluarga, minta apa dikasih. Ya kan? Seperti itu. Itu cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Oke, lanjut ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Lanjut. Lanjut. Gaya bahasa Al-Quran tinggi, tidak dimiliki kitab-kitab lain sehingga tidak ada yang bisa meniru. Ya, jadi kemarin juga sempat mencari ya ayat-ayat yang dibikin oleh Nabi palsu ya, yang menceritakan tentang gajah, belalainya panjang, badannya besar ya.
Seperti itu juga ayat-ayat tentang katak ya, katak, kepalamu di atas, badanmu di air kan enggak ini banget, enggak level sama ayat-ayat Allah. Kandungan Al-Quran terkait ilmu pengetahuan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini kemarin sudah. Lanjut. Ini kalau offline kita bisa diskusi, presentasi. Kalau online susah. Nggak usah itu. Kita masuk ke Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah, artinya instruksi atau perintah. Aisyah Syifa, coba dibaca Arabnya. Aisyah Syifa. Aisyah Syifa. Silakan dibaca. Arabnya aja. Ataina Musa kitab waja'alnahu huda libani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Ya, terima kasih. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman Allah, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Jadi dalam kitab Taurat itu isinya ya jangan mensekutukan Allah kan itu. Ini poin keyakinannya di situ. Nah, ada 3 komponen ya, Torah, Nebin, dan Ketubin. Terdapat dalam kitab suci yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang Kristen disebut dengan Old Testament, perjanjian lama. Jadi Taurat itu sebenarnya perjanjian lama, ya. Kemudian perjanjian baru itu versi Kristennya. Perjanjian lama itu versi Taurat. Ada beberapa isi di dalamnya, ada kitab Genesis, kitab Kejadian, berisi tentang kejadian alam semesta ya. Kemudian penciptaan Adam dan Hawa, turunnya Nabi Adam ke bumi, serta kisah Nabi Yusuf. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jikalau kisah-kisah itu disebutkan dalam Al-Quran, maka kita wajib mengimaninya. Sehingga kisah-kisah yang meskipun kisahnya sama, tetapi tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya kita tidak wajib mengimaninya. Paham nggak? Jadi gini, di dalam Al-Quran kan disebut tentang kisah Nabi Adam dan Hawa, ya kan? Bagaimana iblis itu menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati buah khuldi, ya. Mendekati buah khuldi, sebenarnya bukan buah khuldi itu yang menjadi penyebab dikeluarkannya Adam dan Hawa, tetapi yang jadi penyebab adalah pembangkangan, tidak taatnya kepada Allah. Kan Allah perintah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian dekati pohon ini. Kalau kalian dekati, kalian itu Adam dan Hawa, fatakuna minadh dhalimin, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini peluang buat iblis buat menggoda ya Nabi Adam dan Hawa. Dan kalau dalam cerita yang tergoda pertama kali itu bukan Nabi Adam, tapi Siti Hawa. Nih, ketika Siti Hawa tergoda, baru dia merayu Nabi Adam, suaminya. Nih, jadi yang tergoda pertama kali biasanya perempuan. Hati-hati perempuan, gampang tergoda. Ya, ketika perempuan sudah tergoda sesuatu, dia nyuruh suaminya. Ya, mobil itu bagus. Nah, ya kan, beli deh. Gitu. Hati-hati perempuan.
HP bagus tuh ya, beli deh. Jadi yang pertama kali tergoda tuh Siti Hawa. Ya namanya Nabi Adam, ya istrinya bilang kayak gitu, dia pengen membahagiakan kan, akhirnya apa ya, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah ketika melanggar perintah Allah, ya efek dari dosa yang ditimbulkan, nikmatnya itu ketika hilang kan, nikmatnya di surga dengan segala keinginannya terpenuhi. Ketika melanggar, udah keluarkan ke bumi, diturunkan. Meskipun sebenarnya ini juga semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Adam dan Hawa itu dalam ceritanya dipisahkan, diturunkan ke muka bumi dengan jarak yang masing-masing jauh, nggak barengan. Ya, nggak boncengan gitu, nggak. Jadi yang satu ditaruh di tempat Jazirah Arab, salah satu bagian, yang satu lagi di bagian yang lain jauh, yang nggak bisa ketemu dalam waktu yang singkat. Ya, kemudian singkat ceritanya mereka itu bertemu di Jabal Rahmah. Kalau kalian haji dan umroh itu di Jabal Rahmah, maka disebut Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang, ya. Gunung kasih sayang. Jadi bertemunya Adam dan Hawa di situ. Ketemu lagi setelah sekian puluh tahun, dipisahkan Allah ke atas muka bumi ini. Seperti itu. Ini kisah Adam dan Hawa. Nah, kalau kisah itu sesuai dengan Al-Quran, kita nyambung, kita ikutin. Kalau nggak sesuai, ya nggak. Seperti kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf juga sama kan? Di dalam Al-Quran disebutkan dengan surat apa? Surat Yusuf. Ya. Di situ diceritakan yang luar biasa. Ya. Ketika Nabi Yusuf dijulitin, ya, bahasa sekarang sih dijulitin sama 11 saudaranya. Dan orang tua Nabi Yusuf siapa namanya? Nabi siapa? Orang tua Nabi Yusuf siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu bapaknya Nabi Yusuf? Ayo, cari. Nabi Yakub bukan sih, Pak? Ya, Yakub, Nabi Yakub. Jadi ketika kisah itu ada dalam Al-Qur'an, kita yakini ya. Kisah ketika Nabi Yusuf itu, mungkin kalian sering dengar kisahnya. Bermimpi melihat 11 bulan itu, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin, kan kisahnya seperti itu dalam ayat. Aku melihat 11 bulan ya yang terang itu sujud di bawahku. Ternyata kisah itu gambaran, ini dijelasin dalam surat Yusuf itu, bahwa kelak saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu yang 11 orang yang dulunya mencelakakan Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ya, dibuang ke sumur, bahkan disia-siakan itu ya, membohongi ayahnya. Nabi Yusuf kemudian menjadi orang sukses, menjadi bendahara negara, bendahara Mesir pada saat itu. Kemudian jadi orang kaya. Nah, terjadi musim krisis yang berkepanjangan, akhirnya saudara-saudaranya itu membeli sumber bahan makanan, dan pada saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara negara. Dan terjadi fragmen-fragmen tentang proses bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu dituduh mencuri piala yang dimiliki oleh raja pada saat itu. Akhirnya mereka ditahan dan tidak boleh mendapatkan bahan makanan. Kemudian dikasih syarat oleh Nabi Yusuf, kamu akan dapat bahan makanan dan kamu terbebas dari hukuman kalau membawa saudaramu yang paling disayang oleh ayahmu. Pada saat itu yang paling disayang setelah Nabi Yusuf adalah Bunyamin ya. Bunyamin itu adik bungsunya Nabi Yusuf. Ya, dibawalah Bunyamin ke hadapan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf
berterus terang di hadapan saudaranya bahwa akulah saudaramu yang dahulu engkau buang ke dalam sumur ya. Sekarang aku sudah menjadi bendahara negara. Sekarang sampaikan kepada ayah ya bapak ya, menyampaikan suruh membawa bajunya Nabi Yusuf. Jadi bajunya Nabi Yusuf itu dibawa, dan kita tahu bahwa ayahnya Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub itu kan buta selepas kesedihan yang berkepanjangan tentang hilangnya Nabi Yusuf kan. Nah, saudara-saudaranya tuh mengira bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala kan ketika menggembala kambing. Dengan bukti bahwa pakaiannya Nabi Yusuf itu dilumuri darah kambing kan. Sebagai alasan bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal, dibunuh oleh serigala, padahal kan dibuang ke sumur. Nah, pakaian itu kemudian diberikan kembali kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan atas izin Allah yang tadinya buta bisa melihat kembali. Dan itulah cerita dari Nabi Yusuf yang ada dalam surat Yusuf. Singkatnya kayak gitu. Nah, itu kita percaya, kita yakini kalau disebutkan dalam Al-Quran. Di luar itu kita nggak meyakini. Karena sumber-sumber itu berasal dari sumber-sumber bangsa Yahudi, bangsa Israel. Mereka mengarang-arang kisah. Maka dalam kajian tafsir Al-Quran itu ada yang namanya kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang bersumber dari bangsa Israel. Dan itu sangat banyak kejanggalan ya, kejanggalan. Singkat cerita, maksud saya adalah kisah-kisah para nabi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah kisah-kisah yang hanya ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Seperti itu ya. B. Kitab Keluaran. Kitab ini berisi kisahnya keluar Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir ya, di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Ini juga menceritakan tentang keberadaan Nabi Musa di padang atau di semenanjung Sinai selama 40 tahun untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, dan dalam doanya itu Allah menurunkan 10 perintah. 10 perintahnya. 10 perintah dalam Taurat ini ada yang sesuai dengan ajaran Islam, ya, ada yang tidak. Hormati Allah dan cintai Allah benar. Berarti kan itu mengesahkan Allah. Sebutkan nama Allah dengan hormat. Ya, mengesahkan nama Allah, menyebut dengan panggilan yang mulia. Karena Allah punya Asmaul Husna kan. Kemudian kuduskan hari Tuhan. Hari Tuhan itu di sini hari Sabtu. Kalau orang Islam kan hari Jumat ya. Ini kan nggak sesuai. Nah, kalau orang Nasrani itu pengen ikut perjanjian lama, berarti mereka akan beribadahnya pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Tapi kan kita sekarang melihat mereka ibadahnya pada hari Minggu kan. Ini bukti bahwa ini sudah dirubah. Hormati ibu bapakmu, ya, jangan membunuh, jangan berbuat asusila, ya, jangan mencuri, jangan berdusta, ya. Kemudian jangan ingin berbuat asusila juga, jangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, ini ada dalam Taurat. Lalu kitab Imamat, Leviticus, ya. Leviticus. Kitab ini berisi himpunan syariat dalam agama Yahudi. Kitab Bilangan, ya. Kemudian kitab Ulangan. Oke. Nah, namun sekarang salah satu aktivitas yang dilakukan oleh orang Yahudi menganggap mereka keturunan Tuhan, ya, Bani Israel. Maka mereka ingin mendirikan sebuah negara Israel Raya kan. Bahkan kalau dalam kalian baca-baca di internet ada the protocol of Zion, ya. The Protocol of Zion itu udah kesebar kemana-mana, orang juga udah pada tahu bahwa mereka punya agenda besar. Kalau kita baca-baca teori tentang konspirasi dunia ya, kalau baca-baca mah nggak masalah, baca apa aja, yang penting kita bisa nyaring kan. Ya emang ada sebuah benang merah yang kalau kita lihat ketika bangsa Israel itu menganggap bahwa dia bangsa yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kemudian kitab Taurat itu diganti dengan Talmud. Talmud itu Tauratnya mereka yang isinya beda banget dengan Tauratnya Nabi Musa. Ini bukti bahwa
kitab-kitab selain Al-Quran itu gampang banget untuk dirubah-rubah sesuai dengan keinginan pemuka-pemuka agama mereka. Seperti itu. Bangsa selain Israel sama kedudukannya dengan binatang. Waduh, jadi kita kayak binatang untuk mereka. Ini. Jadi menganggap paling hebat. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Ini ada nih di bukunya tuh. Menyatakan bahwa tidak akan ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka. Jadi pemimpin agama mereka tuh bakal masuk surga ke semua katanya. Surganya siapa ya? Surganya dia kali ya. Ya. Seorang rabi telah mendebat Tuhan. Rabi berdebat Tuhan dan mengalahkannya kagak sopan ini ya. Bisa Tuhan didebat terus kalah. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu menang debat tersebut. Nggak masuk akal nih. Ya, nggak masuk akal banget. Nah, salah satu aspek selanjutnya mereka itu membuat lambang-lambang sebagai bentuk eksistensi dan rencana-rencana besar ya. Ini banyak di internet disebutkan. Illuminati, perkumpulan rahasia yang paling populer, sedang menyusun apa yang disebut The New World Order, tatanan dunia baru. Sekarang kan The New Normal, dunia baru. Kalau Illuminati punya The New World Order, tatanan dunia baru. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Kalau saya sih membaca saja, ya bisa jadi ada arah ke sana juga, kan? Bisa jadi ada arah ke sana juga. Cuman kebenarannya ya Allah alam. Ya, di mana mereka memegang titik-titik kunci pada organisasi-organisasi dunia. Itu ada di bawah backingannya siapa ya mereka. Ya, seperti itu. Nah, cuman mungkin ada yang kontra juga dengan hal ini. Tapi ya nggak masalah, namanya juga pandangan orang kan, bisa ada yang pro, ada yang kontra. Nah, pandangan yang menyebutkan bahwa ada lambang Illuminati pada mata uang Amerika ya, dolar. Itu gambar mata tuh. Ini yang pro, ajaran yang pro konspirasi. Bahkan di acara-acara TV dulu nih ada matanya juga. Bahkan masuk ke ini film anak-anak ya, yang katanya mempopulerkan ini kan lambang-lambang gay katanya. Wallahu alam. Nah ini bahkan masuk ke klub-klub sepak bola, ke pemain-pemainnya, ke produk-produknya juga ya. Ini yang disebutkan di beberapa, tapi ya siapa yang belum pernah mengkonsumsi hampir semua ya. Ini makanan enak semua nih. Gitu. Nah, sekali lagi ini tidak bermaksud untuk memblack campaign ya, tapi ini emang yang disebutkan di sumber-sumber di Google ya. Kalau mau tuntut ya tuntut Google-nya. Salah siapa Google masukin kayak gini kan. Ini sekedar wawasan aja. Jadi ada sebagian hasil dari penjualan itu sekian persennya masuk ke. Oke, lanjut ya. Diturunkannya Nabi Daud, Zabur kepada Nabi Daud, dalam bahasa Ibrani istilahnya zimro, artinya lagu atau musik. Jadi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, puji-pujian ya, mazmur ya, mazmur. Kalau dalam ayatnya ini surat An-Nisa ayat 163. Jihan bisa baca, Jihan? Jihan baca Arabnya. Agak kedengaran, Jihan. Nah, sip. Ayo. Berarti wa Isa wa Ayyuba wa
ataina Dauda zabura. Ya, terima kasih. Wa ataina Dawud zabura, dan kami turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ya, sungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, nabi-nabi setelahnya, juga kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Ajarannya memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian buat raja-raja. Zabur. Cuman sekarang Zabur nggak tahu udah kemana ya. Ini ya udah ratusan ribuan tahun yang lalu. Injil terakhir. Wa qaffayna ala atharihim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Ini Injil ya. Namun sayangnya kitab Injil yang sekarang itu berbeda dengan Injil yang sebelumnya. Banyak mengalami perubahan dan penggantian isinya sesuai dengan penulisnya. Jenis-jenis kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penyimpangannya ada apa aja? Ada perbedaan antara perjanjian lama dan baru. Tidak ada perintah Injil untuk beribadah pada hari Minggu ya, padahal hari Sabtu kan perintahnya. Harusnya kamu pelihara hari Sabat. Ini karena Injil menganggap bahwa perjanjian baru yang sah, perjanjian lama enggak, kan gitu. Tanggal 25 Desember tidak berdasar. Jadi bukan lahirnya Yesus ya. Kalau mengikuti beberapa sumber-sumber ceramah, lahirnya Yesus atau Nabi Isa itu kan kalau dalam Al-Qur'an ayatnya wa khuzzi ila nakhlati ya, tusaqit 'alaiha rutoban janiya. Jadi ketika Siti Maryam itu lagi mau melahirkan, dia kan merapat ke pohon kurma ya. Kemudian perintah Allah wa khuzzi. Jadi goyangkan pohon kurma itu, digoyang-goyangin agar kurmanya itu jatuh. Nah, ketika jatuh itu jadi sumber makanan buat Siti Maryam. Nah, ternyata pohon kurma itu berbuah ketika musim panas. Dan musim panas itu adanya bulan apa? Sekarang musim panas nih. Sekarang lagi musim kurma di Arab. Jadi bulan Juli, bukan bulan Desember. Ini beberapa kontradiktif dalam Injil. Nah, Santo Claus adalah tokoh fiktif ya, yang diciptakan, sebenarnya nggak ada. Digambarkan sebagai orang yang baik, bagi-bagi coklat, bagi-bagi permen. Ya tokoh-tokoh yang nggak ada dibuat ya seperti mengelabuhi anak-anak. Babi haram, babi tidak haram. Ya, katanya disebutkan di sini karena hukumnya belah berselapanya tetapi tidak membawa biak, haram bagimu, babi itu gitu. Daging-daging binatang itu janganlah kamu sentuh dan makan. Ini kitabnya sendiri bilang gitu, tapi setelah itu mereka menambah kata babi hutan yang diharamkan. Jadi babinya diganti dengan babi hutan yang diharamkan. Selain babi hutan boleh. Sekarang kan babi diternak semua. Jadi babi boleh dimakan. Tidak disunat ya, tidak disunat, ajaran tidak disunat ya. Yesus disunat tapi para pendeta tidak diwajibkan sunat. Ajaran Trinitas ya, ajaran Trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ini nanti kita lihat beberapa video yang menyebutkan tentang kontradiksi-kontradiksi ini.
Nah, apa tauhid atau keyakinan Nabi Isa? Nabi Isa itu disebut dengan Yesus itu Nabi Isa. Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Nabi Isa aja bilang Tuhan Allah itu Esa, bukan Tuhan itu ada 3. Nah, ini udah salah kan. Bahkan seorang ahli kristolog, ini Abu Dedat, ya, itu menyebutkan bahwa kenyataannya dalam Injil sendiri tidak ada istilah Trinitas. Dia mengatakan di dalam Alkitab tidak ditemukan suatu istilah yang dapat diterjemahkan dengan kata Tritunggal. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ataupun satu ayat tertentu yang mengandung dogma tersebut. Jadi kayak ajaran yang dibuat-buat. Ya, inilah beberapa ajaran yang ada di dalam kitab Injil. Selesai, nanti kita akan lihat beberapa cuplikan video tentang ajaran-ajaran penyimpangan di dalam kitab Injil. Sekedar kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sementara kitab-kitab lain banyak mengalami perubahan sesuai dengan hawa nafsu pemuka-pemuka agama yang ada dalamnya. Oke, saya pikir itu, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita lihat YouTube. Kita lihat YouTube tentang Injil, penyimpangannya.